Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pengambilan keputusan. Fasilitator Ibu Sri Gunatun. Pengajar praktik Ibu Ponjia. Saya sendiri Komaria sebagai CGP. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro. 1. Ingarso sung tulodo. Di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso. Di tengah membangun karsa atau semangat atau kemauan. Yang ketiga, tutwuri handayani. Dari belakang mendukung. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya guru sering dihadapkan dalam situasi di mana diharuskan mengambil suatu keputusan dan keberhasilan seorang pemimpin dalam mengambil salah satu tugas tersulit tersebut, yaitu bagaimana ia mampu mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung dapat menentukan arah dan tujuan lembaga yang dipimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Ada 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah 1, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dalam hal ini, mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Hal yang seharusnya membedakan bukanlah pertanyaan apakah ini dilema saya atau bukan, karena dalam hubungannya dengan permasalahan moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail, seperti apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Analisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial akan terjadi di waktu yang akan datang. Langkah 4, pengujian benar atau salah. Ini meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Kemudian ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji halaman depan koran, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Meliputi individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah 6, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan,
Berpikir berbasis rasa peduli. Langkah 7, investigasi opsi trilema. Caranya mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Langkah 8, buat keputusan. Di sini kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Sebagai seorang guru, sudah barang tentu ada nilai dan prinsip-prinsip yang sudah kita miliki dan tertanam dalam diri kita ketika kita memiliki sebuah cita-cita sebagai seorang guru. Setelah mengikuti program guru penggerak, kita mengenali kembali nilai-nilai dan prinsip yang sudah tertanam dalam diri kita. Dalam perjalanannya, nilai-nilai tersebut semakin terasa, serta tindakan kita untuk mengembangkannya pun semakin terarah. Dalam mengambil keputusan, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam diri kita sebagai seorang guru. Contoh, ada nilai mandiri, nilai kreatif, dan seterusnya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting karena membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Proses coaching dapat menjadi salah satu acuan dalam mengambil keputusan. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif seorang pendidik, dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nilai-nilai dari seorang pendidik merupakan landasan pemikiran yang akan dimiliki, akan cenderung pada prinsip-prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita, dan melakukan apa yang akan kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab, melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam hal ini sebagai seorang guru, untuk mengambil suatu keputusan tentu tidak akan lepas dari dilema etika dan bujukan moral.
Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Namun pada kenyataannya, terkadang kita susah membedakan antara situasi dilema etika dan bujukan moral. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, sehingga kita perlu memperhatikan terkait 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dalam dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar keputusan yang diambil akan lebih efektif, bijaksana, dan mengakomodasi kepentingan banyak orang, atau kesulitan yang dialami dapat teratasi dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Ketika kita mengambil keputusan, sudah memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan seperti apa yang telah dijelaskan pada modul 3.1. Maka, keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Hal ini karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dengan keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan memperhatikan semua itu, dalam mengambil keputusan, maka kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depan nantinya. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Peran dari seorang guru penggerak tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, coaching, dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, kita dapat membantu siswa mengatasi atau menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengambil keputusan yang tepat. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan menuntut segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.